Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah. Yarmuk menyisakan cerita tentang bagaimana orang di awal hidupnya dilihat sebagai orang yang eh, bertumpuk dosa, orang yang berlumur maksiat, tapi ternyata di akhir hidupnya mempunyai cerita yang gemilang. Di antaranya Podang Yarmuk ini menjadi saksi. Siapa? Kita sebut beberapa, gak semua. Mungkin sahabat pernah dengar cerita bagaimana paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hamzah ibn Abdul Muttalib, ya, di mana beliau itu di peperangan Uhud, ya, ditombak dadanya oleh Wahsy, lalu dibelah dadanya oleh Hindun, diambil. Hindun binti Utbah ngambil jantung Hamzah radhiyallahu anhu dimakan. Setelah itu Nabi ketika melihat jasad pamannya itu aja nggak sampai hati. Bahkan setelah itu juga nggak mau melihat Hindun pada Fathu Mekah. Padahal Hindun kala itu masuk Islam. Nah, di sini menjadi sarana Hindun ditorehkan dengan tinta emas. Kalau tadi dengan cerita yang mengerikan, ditorehkan dengan tinta emas. Hindun kala itu, beliau radhiyallahu anha itu berada di barisan belakang. Jadi kalau perangnya di sana berada di barisan belakang dengan kuda dan bawa cambuk cemeti. Ngapain? Kok bawa cemeti? Setiap ada laki-laki pasukan kaum muslim yang pulang mencoba untuk lari dari peperangan, karena memang kala itu secara hukum juga udah boleh mundur gitu ya. 40.000 banding 400.000 nggak sebanding. Kalau mau mundur boleh. Kalau mau mundur bisa atur strategi, tapi kan nggak dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, kalau ada yang mundur, Hindun langsung datang, cambuk itu prajurit. Balik kalian. Jangan sekali-kali kalian mundur dari peperangan itu atau kalian akan aku kenakan pakaian wanita Arab. Sehingga itu akan membuat kalian terhina ketika pulang ke Mekah atau ke Madinah. Akhirnya balik lagi. Pulang kalian, balik lagi. Ya, sampai akhirnya suaminya sendiri Abu Sufyan ketika terlihat ingin mundur dikejar oleh Hindun. Dicambuk semuanya, balik engkau, wahai Abu Sufyan. Apa kau tidak malu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Justru disinilah engkau bisa membuktikan ini kepada Nabi. Buktikan keimananmu itu memang betul-betul murni untuk membela agama Allah ini. Balik ke sana. Tunjukkan kejujuran itu. Sekaligus susul keterbelakangan, keterlambatanmu dalam Islam ini. Melampaui dengan yang lain melalui pertempuran yang ada di balik ini. Di padang ini. Akhirnya Abu Sufyan juga balik lagi. Sampai semua orang mengatakan, ya, kala itu kaum muslimin mengatakan yang ikut perang ini, lisannya Hindun jauh lebih kami takuti dibanding dengan pedangnya orang Romawi. Dia begitu balik, ada Hindun, balik lagi. Akhirnya mau nggak mau, orang ngomong, mau balik, ada Hindun, mau balik, ada Hindun. Akhirnya perang yang akhirnya membuat kaum muslimin menang. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi yang bersama dengan Hindun, Khawlah. Ya. Kala itu menjadi wanita yang membantu Hindun juga. Ketika momen di mana saudaranya itu ditawan oleh orang-orang Romawi gitu ya, maka nggak bisa tahan juga dia walaupun dia wanita. Dia gunakan pakaian untuk menutupi seluruh tubuhnya, lalu dia ambil kuda, dia tutup mukanya sehingga tidak terlihat kecuali matanya, maju ke medan perang. Dan ketika maju ke medan perang tuh semua ditebas, dilibas, sekali tebas pedang dua kepala habis, dua kepala habis, dua kepala habis. Sampai Khalid bin Walid ketika berperang melihat, siapa itu? Siapa itu? Tidak ada yang tahu. Farisul Mulatham itu tidak ada yang tahu. Prajurit yang menutup muka itu tidak ada yang tahu. Sampai akhirnya diketahui bahwa dia adalah seorang wanita sahabiah yang bersama dengan Hindu. Luar biasa. Ini wanita punya peran dalam Islam, menyemangati yang lain. Ada juga kisah tentang Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal, kalau disebut Abu Jahal, semua pasti akan faham bahwa ini adalah musuh utama Nabi. Musuh utama Nabi. Fir'aunnya orang-orang kafir Quraisy. Betapa luar biasa bencinya pada Nabi. Punya anak juga sama, Ikrimah ini. Ikrimah sebelum masuk ke dalam Islam, itu berusaha, tujuan utamanya, azamnya adalah membunuh Nabi. Bahkan ketika bapaknya itu mati di perang Badar, gitu ya, tujuan utama Ikrimah dalam hidupnya adalah membunuh, membalas dendam. Membunuh, membalas dendam. Dalam Fathu Makkah sendiri, Ikrimah ini juga sama kan, lari keluar dari Mekah, karena tahu bahwa Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, lari keluar dari Mekah, pergi kemana-mana, mana-mana. Ya, nggak langsung masuk Islam gitu, karena masuk Islamnya begitu dramatis. Tapi intinya ketika beliau dapat hidayah masuk ke dalam Islam, menjadi seorang muslim yang luar biasa. Dan menjadi muslim yang luar biasa di sini.
ketika diminta untuk memimpin pasukan perang yang jumlahnya hanya sekitar 400-500 orang, menghadapi 10.000 pasukan Romawi yang ada di hadapan, nggak pernah gentar, maju terus. Bahkan ketika menghadapi pasukan, kalau saya bisa gambarkan, mungkin beliau di sini, pasukan ada di sana, terlihat di wajah beliau itu tidak pernah ada rasa takut, tidak ada pernah was-was, pada jumlahnya jauh dibanding dengan jumlah musuh. Yang ada hanya senyuman, 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 sampai ditanya oleh orang yang ada di sebelahnya, "Wahai Ikrimah, mengapa senyumanmu begitu lebar di wajahmu? Seolah kau mendapatkan sesuatu yang begitu membahagiakan. Padahal ini peperangan yang kematian ada di depan mata kita. Musuh begitu besar." Tapi Ikrimah menjawab, radhiyallahu anhu, "Justru ini yang mendatangkan kebahagiaan bagiku. Karena disinilah aku bisa membuktikan kejujuran Islamku pada nabiku. Membuktikan kejujuran cintaku kepada Rasulku. Dan membuktikan kejujuran ketauhidanku kepada Rabbku. Aku lihat itu semua akan terlaksana di hadapan mata kita ini. Allahu Akbar, maju perang. Betul, pasukan yang hanya 500 itu bisa memenangkan. Mengalahkan 10.000 pasukan musuh yang ada di hadapannya. Walaupun kala itu beliau terluka parah, terkapar di medan ini juga. Dan yang luar biasa juga, Masya Allah, cerita tentang beliau di akhir hayatnya itu menjadi cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut, yang memberikan inspirasi. Apa dia? Saat itu beliau bersama dengan Al-Harith. Dan beliau serta ada saudaranya juga yang bernama Ayyash kala itu. Bertiga tuh, semua terkapar jatuh di medan perang karena memang luka begitu banyak. Yang pertama teriak Al-Harith ini. Ya, Al-Harith pertama teriak dia. Aus, aus. Ya, di akhir peperangan gitu. Ada perawat yang datang kan, yang biasa membenahi luka kaum muslimin itu. Datanglah ini dengan air. Tapi begitu sudah nempel di mulut Al-Harith radhiyallahu anhu, mendengar suara Ikrimah radhiyallahu anhu. Haus, haus, haus. Al-Harith langsung mengatakan, "Beri dulu kepada Ikrimah sebelahku. Beli dulu dia. Baru nanti ke aku." Perawatnya bingung kan, padahal dia membutuhkan. Berangkat lagi, kasih ke mulutnya Ikrimah bin Abi Jahal. Begitu nempel di mulutnya Ikrimah, terdengar suara dari sebelahnya, ternyata Ayyash radhiyallahu anhu. Haus, haus. Ikrimah langsung, udah nempel, udah tinggal masuk air, ditahan. Berikan kepada saudaraku dulu di sebelah. Dia yang lebih membutuhkan. Memberikan isyarat. Akhirnya, tapi begitu mendekat kepada Ayyash, sudah meninggal dunia. Mendekat kepada Ikrimah, sudah syahid meninggal dunia. Mendekat kepada Harith, sudah meninggal dunia. Yu'thiruna ala anfusihim walau kan bihim khasasa. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka walaupun mereka itu sangat membutuhkan sebenarnya. Itulah dia ithar. Mendahulukan saudaranya. Bayangkan. Bukan hanya sekedar yang diberikan itu jabatan. Jadi kalau ada orang bicara, oh ini hanya membela kedudukan, membela, nggak ada di mata sahabat. Nggak ada. Untuk saudaranya nyawa pun diberikan. Untuk saudaranya kehidupan pun diberikan. Jadi wajar kalau di antara mereka itu nggak ada tabaghut, tuh nggak ada. Dengki, iri itu nggak ada. Bukan apa-apa ini. Buat saudaranya, nyawanya. Saudara di sini maksudnya adalah seiman ya. Nyawanya aja diberikan, kehidupannya aja diberikan, bukan yang lain lagi. Yang lain udah jelas pasti akan diberikan. Jadi nggak ada dengki iri. Kalau sahabat baca cerita tentang bagaimana kehidupan para sahabat antara satu dengan yang lain, seolah tidak ada dengki dan iri di antara mereka, tidak ada kebutuhan-kebutuhan hanya sekedar duniawi. Rumus mereka adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah, itulah dia mereka. Dan medan Yarmuk ini memberikan pelajaran itu. Medan Yarmuk. Maka bismillah, mudah-mudahan pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika kita melihat ada orang-orang yang seolah sekarang ini tidak ada keimanan sama sekali, kufurnya begitu luar biasa, maksiatnya penuh, janganlah pandangan kita seolah justifikasi dia pasti neraka. Kita belum tahu. Hidayah Allah bisa mampir pada mereka. Yang utama doakan justru. Bukan apa-apa, doakan. Cobalah kita kalau ketemu orang yang kita rasa dia nggak baik itu, coba doakan gitu. Budayanya sekarang jangan ngumpat, budayanya jangan ngegosip, budayanya jangan ngomongin gitu. Jangan. Coba dirubah sih, jadi doa gitu. Begitu tahu buruk ya, doain aja, doain. Doakan. Karena mungkin bisa jadi justru awal pangkal hidayah Allah berikan pada mereka itu karena doa kita. Doakan. Yang kedua, tadi bagaimana kita membina kehidupan dengan sesama muslim ini bak saudara. Karena insya Allah saudara-saudara yang mencintai karena iman, maka nanti akan dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di surganya juga karena keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.